Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget tapi sering dianggap remeh. Latihan atau istilahnya run through. Ya, run through sebelum presentasi atau pidato penting. Sumber kita kali ini dari buku panduan resmi TED Talks oleh Chris Anderson. Nah, misi kita hari ini, kita bedah bareng kenapa sih latihan ini krusial banget. Terus gimana cara latihan yang efektif, tapi nggak bikin stres gitu ya? Dan yang paling penting, gimana mengubah rasa gugup itu jadi kekuatan kita. Anda pernah kan merasa jantung mau copot sebelum maju? Nah, ternyata ada caranya. Mari kita gali. Betul sekali. Buku ini tuh menekankan banget kalau run through yang benar itu bisa jadi fondasi kuat. Biar risiko gagal di panggung itu ya minimal banget lah. Kita lihat nih gimana pembicara-pembicara hebat TED melakukannya. Oke, siap. Kita mulai dari sini deh. Ini menarik banget. Buku ini bilang latihan berulang-ulang itu penting. Bahkan buat yang udah jago ngomong sekalipun. Contohnya Jill Bolte Taylor, ahli neuroanatomi itu. Buat pidato TED dia yang soal stroke, dia latihan katanya sih ratusan jam. Ratusan? Wow, ratusan jam ya? Ya. Tujuannya itu ternyata bukan cuma biar hafal, tapi biar alur emosinya itu meresap banget. Sampai otentik gitu loh rasanya. Bahkan saat dia cerita pengalaman pribadinya yang berat. Jadi kayak yang udah masuk ke alam bawah sadar gitu ya? Nah, kayak gitu. Terus ada lagi nih dari Susan Solomon, ilmuwan juga. Dia nambahin, latihlah sampai Anda ngerasa bisa bawain materi itu sambil tidur. Sambil tidur, hebat juga ya? Heeh. Coba berbagai cara. Depan teman, sendirian, mata ditutup, sambil jalan. Dan satu lagi nih yang penting dari dia. Selalu latihan pakai visualnya, slide-nya gitu. Oh iya, biar pas timingnya antara ngomong sama slide muncul ya. Betul, itu krusial katanya. Tapi, ratusan jam, latihan sampai bisa sambil tidur. Kok kayaknya ekstrim banget ya? Nggak malah jadi kaku nanti kayak robot? Nah, ini poin kuncinya. Tujuan latihan intensif ini sebenarnya bukan buat hafal kata per kata, bukan itu. Oh, bukan ya? Terus apa dong? Tujuannya itu supaya struktur sama alur pembicaraannya itu jadi kayak second nature, jadi kebiasaan alami gitu. Jadi kayak otomatis ya? Iya, jadi pas kita udah kuasai strukturnya, otak kita jadi lebih bebas. Nggak lagi mikir, aduh, habis ini ngomong apa ya? Tapi bisa fokus ke maknanya, ke emosinya, ke koneksi sama audiens. Jadi ini cara biar nggak kejebak uncanny valley itu ya, yang kalau orang terlalu hafal malah jadi aneh, nggak natural gitu kan? Tepat. Istilah itu kan biasanya buat robot ya. Tapi berlaku juga di sini. Kalau kita kuasai strukturnya, kita jadi lebih luas. Bisa ngerespon audiens, mainin intonasi, improvisasi dikit kalau perlu. Oke, paham. Ada kutipan bagus nih dari Gina Barnett, pelatih pembicara di buku ini. Dia bilang, latihan tidak membuat sempurna. Latihan membuat ketidaksempurnaan bisa dihadapi. Wah, dalam juga tuh artinya. Iya kan? Maksudnya, kalau kita udah kuasai materi, kita jadi punya dasar kuat buat bermain di panggung. Bukan malah jadi kaku gara-gara takut salah. Kebayang sih, latihan ngomong keras-keras sendirian aja kadang udah aneh rasanya. Apalagi depan orang ya, pasti ada stresnya. Pasti. Tapi ada cerita menarik nih dari penulis Tracy Chevalier. Dia tuh awalnya nggak suka banget latihan. Males gitu. Sama dong kayak banyak orang. Iya. Tapi dia maksain diri. Dan dia ngerasain stresnya itu pelan-pelan hilang. Terus jadi percaya diri. Ujung-ujungnya malah jadi seneng. Kayak ada rasa gembira gitu pas latihan. Wah, keren banget transformasinya. Nah, ini nih bagian yang ditunggu-tunggu. Terus, gimana cara run through yang efektif menurut buku ini? Apa aja tipsnya? Kuncinya, latihan di depan orang lain. Tapi orang yang Anda percaya bisa kasih masukan jujur. Oke, orang yang dipercaya ya. Betul. Rachel Botsman ngingetin, hati-hati milih penonton latihan. Cari yang kritis tapi membangun. Bukan yang cuma bilang bagus-bagus aja. Iya juga ya. Terus, setelah latihan depan mereka, gimana? Nah, ini penting. Minta umpan balik spesifik. Jangan cuma tanya, gimana tadi? Tapi tanyain detailnya. Buku ini kasih contoh pertanyaan bagus nih. Apa aja tuh contohnya? Misalnya, perhatian kamu ketarik nggak dari awal tadi? Kontak mata aku gimana? Nyambung nggak? Ada bagian yang bosenin nggak? Atau kecepatan? Atau malah muter-muter? Nada suara aku gimana variasinya? Slide-nya ngebantu atau malah ganggu? Ada kebiasaan aku yang ganggu nggak?
kayak ngomong atau kebanyakan. Wah, detail banget ya pertanyaannya. Ini beneran bisa ngebantu buat perbaikan. Banget. Umpan balik jujur kayak gitu tuh emas nilainya. Oke, selain umpan balik, ada lagi? Mungkin soal waktu? Ada. Tips dari Tom Rielly soal manajemen waktu. Targetkan durasi latihan Anda itu sekitar 90% dari waktu total yang dikasih. 90% ya? Misalnya waktunya 18 menit. Berarti target latihannya sekitar 16 menit lebih dikit gitu. Betul, sekitar 16 menit 12 detik lah. Kenapa? Biar ada ruang napas pas tampil beneran. Oh, jadi ada semacam bantalan waktu gitu ya? Iya, buat jaga-jaga kalau ada jeda dramatis, atau pas audiens ketawa, atau kalau ada gangguan teknis dikit. Jadi nggak panik kehabisan waktu. Cerdas kan? Cerdas, cerdas. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, intinya latihan atau run-through ini kuncinya di pengulangan yang disengaja. Idealnya depan orang lain buat dapat masukan jujur dan spesifik. Kuasai strukturnya biar bisa fokus ke makna dan emosi. Terus atur waktu dengan cerdik, targetin 90%. Gitu ya? Persis. Intinya tuh, latihan itu kayak proses mengubah. Ya, mengubah rasa gugup jadi percaya diri, jadi antusiasme. Ini investasi paling penting biar ide kita beneran nyampe dan bersinar. Jadi, buat Anda yang lagi dengerin, apa artinya semua ini? Ya, mungkin latihan itu rasanya kayak PR yang nggak enak. Tapi, kalau Anda punya ide penting yang layak didengar, maka latihan inilah senjata terkuat Anda. betul. Untuk memastikan pesan Anda nggak cuma sampai, tapi juga ngena di hati dan pikiran audiens. Meninggalkan kesan yang kuat. Coba deh, sebagai penutup, renungkan ini. Gimana kalau Anda lihat sesi latihan berikutnya itu bukan sebagai beban, tapi sebagai proses membangun jembatan. Membangun jembatan? Maksudnya? Jembatan antara ide brilian di kepala Anda ke pemahaman audiens Anda. Tiap kali Anda latihan, Anda lagi memperkuat, memperhalus jembatan itu. Latihan itu adalah arsitektur dari koneksi. Wah, analogi yang bagus banget. Latihan sebagai arsitektur koneksi. Keren. Semoga ini bisa mengubah cara pandang kita soal latihan ya. Semoga. Oke deh, terima kasih sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.